الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Gak kerasa sekarang kita sudah masuk edisi kurma yang ke-29. Tema kita pada hari ini judulnya tentang perpisahan dengan Ramadan. Apa yang kita bawa? Hadirin waktu iman rahimakumullah. Tidak terasa kita telah berada di hari ke-29 Ramadan. Bulan yang penuh berkah ini hampir berakhir. Dan mungkin esok lusa kita akan bertemu dengan Idul Fitri. Namun satu hal yang mesti kita renungkan adalah apa yang kita bawa setelah bulan Ramadan berlalu ini. Sahabat-sahabat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Artinya, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat kemudian menjadi cerai-berai kembali. Maksudnya, kaitannya apa dengan bulan Ramadan yang akan berakhir ini? Jangan sampai setelah Ramadan beres kita kembali meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang telah kita bangun selama bulan Ramadan. Jangan sampai kita kembali malas beribadah. Jangan sampai kita kembali malas membaca Al-Quran. Dan jangan sampai kita semakin jauh dari masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sudah seyogyanya kita mempertimbangkan, merenungkan amal kita ini. Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Evaluasi diri harus kita lakukan. Sudah sejauh mana yang kita lakukan dan apa saja yang sudah kita raih. Selama bulan Ramadan kita sudah melatih kesabaran dan menahan hawa nafsu. As-sabru ala ta'ah, kita sudah sabar menjalankan ketaatan. As-sabru indal musibah, kita bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru an maharimillah, dan kita pun sudah sabar menjauhi segala apa yang Allah haramkan. Maka di bulan-bulan yang lain pun kita harus meningkatkan ketika kesabaran ini. Sabar dalam taat, sabar dalam menghadapi ujian, dan sabar dalam menjauhi yang Allah haramkan. Sabar menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memberikan balasan yang sempurna kepada orang-orang yang sabar di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanyalah orang-orang yang sabar yang akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Yang kedua, sahabat-sahabat, selain kita sudah evaluasi kesabaran kita yang sudah kita latih selama bulan Ramadan, yang kedua evaluasi juga tentang bagaimana tentang kualitas ibadah kita. Perbanyak ibadah dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi apa yang sudah kita raih selama bulan Ramadan dalam hal memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus meningkatkan kepedulian sosial melalui sedekah dan zakat. Selama Ramadan banyak orang yang semangat bersedekah, semangat berzakat, semangat berinfak. Nah, begitu pula di bulan-bulan yang lainnya. Ya, harus dilanjutkan semangat beribadah, berinfak, bersedekah ini. Jika kita benar-benar merasakan adanya perubahan selama bulan Ramadan, maka itu tanda bahwa hati kita sudah tersentuh oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun jika tidak ada perubahan, maka kita perlu merenungkan apakah ibadah kita selama Ramadan hanya sebatas ritual saja, hanya sebatas ritual tanpa makna. Nauzubillah min dzalik. Sahabat-sahabat waktu iman rahimakumullah, mari kita memupuk hati kita, menyiram hati kita dengan terus
bersemangat untuk ibadah. Pupuk dengan ilmu melahirkan iman dan amal soleh, insya Allah. Sebenarnya yang sudah jelaskan bahwa bagaimana tanda-tanda ibadah kita diterima. Para ulama menyebutkan bahwa tanda diterimanya amal di bulan Ramadan adalah setelah Ramadan tetap istiqomah. Hadis yang sering saya sebutkan, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qala. Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang continue, terus-menerus, dawam, walaupun hanya sedikit. Jangan sampai semangat ibadah kita hanya ada di bulan Ramadan saja. Kita bisa sholat tarawih, kita bisa tadarus. Pertahankan di 11 bulan pada Ramadan. Ya terus ya sampai kita rajin membaca Al-Quran, rajin bersedekah, rajin ibadah di bulan-bulan yang lain. Ibnu Rajab Al-Hanbali, seorang ulama, mengatakan, sesungguhnya seluruh para ulama, seluruh orang soleh 6 bulan berharap bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. 6 bulan selanjutnya dia berharap semoga Allah menerima amal ibadahnya selama bulan Ramadan. Ini artinya mereka sangat sedih jika harus berpisah dengan bulan Ramadan. Ya, yang terakhir, supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh dengan berkah. Ya, semoga perpisahan ini nanti penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa agar kita selalu berdoa agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, para ulama dahulu setelah Ramadan mereka selalu berdoa 6 bulan agar amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Bisa doa Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, terimalah amal kami, sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami, sungguh Engkau Maha pengampun lagi Maha penyayang. Atau doa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad biasa berdoa pada pagi hari, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu rizki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat ikhwati iman rahimakumullah, Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah sekolah bagi kita. Jika setelah Ramadan kita tetap menjaga ibadah, berarti kita lulus sekolahnya, kita lulus madrasahnya, kita lulus dengan baik. Namun jika setelah Ramadan kita kembali jauh dari Allah, berarti kita telah gagal memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah menjaga iman kita, menjaga amal kita, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan setelah bulan Ramadan. Demikian kurma kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.